Sampah plastik di mana-mana. Indonesia adalah negara dengan hutan mangrove atau bakau atau mangi-mangi terbesar di dunia. Kalian lihat tanda hijau di peta ini? Itu adalah hutan mangrove. Berdasarkan data tahun 1999, luas wilayah mangrove yang terdapat di Indonesia yakni total 8,6 juta hektar. Namun sejak rentang tahun 1999 hingga tahun 2005, hutan bakau itu sudah berkurang sebanyak 5,58 juta hektar atau sekitar 64%-nya. Saat ini hutan mangrove di Indonesia yang ada dalam keadaan baik tinggal 3,6 juta hektar. Sisanya dalam keadaan rusak dan sedang. Terdapat banyak manfaat dari hutan mangrove untuk alam, hewan, dan manusia sendiri. Untuk alam itu dapat mencegah intrusi laut, erosi, abrasi pantai, tsunami sebagai sumber makanan, mencegah pemanasan global, menjaga kualitas air dan udara, menjaga iklim dan cuaca sebagai pencegah dan penyaring alami dari limbah organik dan angin laut yang kencang, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan ekosistem daerah pesisir. Untuk hewan, hutan mangrove sebagai tempat hidup dan sebagai sumber makanan bagi beberapa spesies tertentu seperti kepiting, udang, dan beberapa jenis ikan dan hewan-hewan lainnya. Untuk manusia, hutan mangrove bermanfaat untuk sumber makanan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu daerah dengan hutan mangrove terbesar di Indonesia adalah di Tanah Papua. Dan hutan mangrove di wilayah Mimika dan Asmat adalah ekosistem mangrove terbesar kedua di dunia setelah ekosistem mangrove di Sundarban di negara Bangladesh. So guys, tadi tuh keluar dari Pelabuhan Pomako dan sekarang tuh ada mau dengan teman-teman di tempat kerja mau bakar-bakar ikan. Kita sekarang ini ada di Muara Pomako dan tepatnya di pos angkatan laut di dekat sini. Dan kalian bisa lihat sepanjang itu semua hutan mangrove yang masih sangat terjaga. Saya ingin bertanya, apakah ketika kalian ke pantai, terutama yang ada hutan mangrove-nya, apakah di sana kalian menemukan sampah, terutama sampah plastik? Kalau iya, ini juga yang saya temukan. Di tanah Papua, terdapat banyak masyarakat asli yang tinggal di pesisir pantai, dan sumber makanan mereka berasal dari segala yang ada baik di laut dan juga di pesisir pantai. Jadi artinya hutan mangrove sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Alam, dalam hal ini hutan mangrove, hewan, dan juga manusia, itu sebenarnya saling berkaitan. Tapi kendalanya lebih banyak ke manusia, karena alam dan juga hewan tidak terlalu membutuhkan manusia. Namun sebaliknya, manusialah yang membutuhkan mereka. Dua hal yang sering menjadi kendala bagi manusia adalah kurangnya kesadaran ataupun perasaan malu untuk tidak membuang sampah plastik secara sembarangan ke pantai. Dan yang kedua adalah merusak hutan mangrove untuk membangun pemukiman atau membangun bangunan lainnya, dan juga memanfaatkan hutan mangrove sebagai sumber pendapatan. Itu letak permasalahannya. Solusinya adalah pendidikan. Pendidikan itu untuk mengubah cara atau pola pikir dan kebiasaan. Dan dalam budaya atau kebudayaan itu sendiri pasti mengajarkan cara untuk menjaga alam. Karena alam itu sendiri merupakan salah satu bagian penting dari budaya itu sendiri. Dan pendidikan itu dimulai dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan kita bekerja, ataupun lingkungan pergaulan kita. Mengubah pola pikir ataupun kebiasaan orang yang dewasa itu sedikit susah, apalagi bahkan mereka yang berpendidikan, karena seharusnya mereka yang lebih paham dibanding dengan anak-anak kecil ataupun remaja. Jadi peran keluarga, peran sekolah, peran lingkungan itu sangatlah penting untuk membantu mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Jika kalian para orang dewasa yang terhormat, jika kalian tidak bisa mengubah itu atau mengubah diri sendiri, tolong
ajarkan kepada anak-anak kalian, kepada generasi-generasi muda, agar cara mereka berpikir dan kebiasaan mereka itu tidak sama seperti kalian. Janganlah egois, lakukan itu untuk keberlangsungan hidup alam dan juga generasi-generasi muda atau bahkan anak cucu kalian, terutama masyarakat asli yang tinggal di daerah pesisir pantai. Jika kalian merusak hutan mangrove untuk kebutuhan kalian, itu pastikan kalian juga bisa mengembalikan. Artinya tebang satu pohon ganti dengan menanam 2 bibit pohon mangrove ataupun 3 ataupun lebih. Karena itu adalah cara untuk menjaga dan berterima kasih terhadap alam. Karena ingat, alam tidak membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan alam. Di tanah Mimika, jika kalian ke pantai, kalian pasti akan menemukan sampah plastik. Dan itu sangatlah menyedihkan. Saya teringat akan pesan seseorang, yaitu mendiang Bapak Uskup John Philip Saklil, seorang pejuang kemanusiaan di tanah Papua, khususnya di Mimika. Beliau sering berpesan seperti ini: jangan jual tanah. Jangan jual tanah. Karena jika kalian ke Timika, mulai dari pelabuhan Pomako dan sepanjang perjalanan sampai ke arah kota Timika, hutan mangrove yang kalian temukan di sepanjang perjalanan itu rata-rata sudah dijual dan tidak lagi menjadi milik orang asli. Kenapa? Well, yang pertama, alasan ekonomi. Dan yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang betapa pentingnya tanah dan hutan mangrove itu. Padahal seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam budaya pun itu diajarkan bagaimana kita menjaga alam untuk kehidupan generasi-generasi berikutnya. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari pembahasan saya kali ini, solusinya adalah pendidikan. Didiklah diri kalian sendiri, didiklah anak cucu kalian, didiklah generasi-generasi muda tentang pentingnya hutan mangrove ini. Kalau kalian buang sampah plastik sembarang, kamu kasih rusak hutan mangrove. Baru kamu makan apa? Kepiting, udang, ikan, terada. Nanti dorong semua lari karena laut kotor dan tidak ada sumber makanan. Lalu kalau kamu jual tanah, kamu jual, baru kamu tinggal di mana?